Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya terima kasih pada anak-anak semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada Zoom pada siang hari ini. Kita di pelajaran prakarya ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama kita akan mereview dulu beberapa materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang jenis karakteristik, terus cara pengolahan. Yang kedua nanti akan kita tampilkan tentang video pembuatan bahan limbah lunak itu seperti apa. Terus yang terakhir nanti ada tugasnya itu tugas praktek. Kalian nanti harapannya setelah ada penjelasan dan melihat video itu bisa tahu apa toh yang akan kita praktekkan, apa yang akan kita kumpulkan. Terus yang terakhir nanti ada waktu pengumpulannya kapan, paling lambat kapan. Jadi tujuannya pada pembelajaran ini kalian bisa membuat praktek dengan baik dan benar, seperti itu. Cukup jelas ya? Ya, sekarang silakan dibuka halaman 8. Ya, tadi kan sudah ada informasi buka halaman 8. Halaman 8 ini kita mempelajari tentang jenis dan karakteristik. Dalam limbah lunak ini ada dua hal atau dua macam. Yang pertama limbah lunak apa? Jenisnya, jenis limbah lunak itu organik dan anorganik. Anorganik. Kalau yang organik itu ya, kalau yang limbah lunak organik itu maksudnya apa? Berasal dari mana? Tumbuh-tumbuhan. Berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya. Terus kalau yang kedua, limbah lunak apa? Anorganik. Anorganik. Anorganik ini berasal dari Bahan olahan dengan campuran zat kimiawi. ya, berarti bisa kita simpulkan kalau limbah lunak organik ini berasalnya dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi dia murni tumbuh-tumbuhan, nggak ada yang campur-campuran. Kalau yang limbah lunak anorganik ini dari bahan olahan atau dengan campuran. Contohnya limbah lunak organik itu apa aja? Contoh, di sini ada gambar, ada limbah kulit jagung ya. Limbah kulit jagung, limbah kulit bawang, dan lain-lain. Seperti itu. Nanti kalian bisa mempraktekkan, memilih salah satu dari itu. Kalau kalian memilih limbah lunak organik. Terus kalau limbah lunak anorganik, contohnya ada apa aja? Limbah plastik kemasan. Terus yang lain? Limbah kain pecah. Kain pecah, styrofoam, karet, ban, terus kotak kemasan. Jadi ada berbagai macam ya. Jadi kalian besok juga bisa mempraktekkan dari limbah kotak kemasan atau dari limbah kain perca atau dari plastik kemasan. Seperti itu. Itu contoh-contohnya. Terus sekarang ke halaman 11 ada pengolahan bahan limbah lunak. Dalam pengolahan limbah lunak itu mempunyai 3 cara pengolahan atau mempunyai 3 prinsip yang kita kenal disebut dengan 3R. Itu ada ya, mengurangi, reduce, terus menggunakan kembali, mendaur ulang ya. Ya, jadi ada mengurangi atau reduce, menggunakan kembali, reuse, mendaur ulang atau recycle. Jadi saya jelaskan sedikit, maksudnya mengurangi itu meminimalisir barang atau material yang kita gunakan. Sebaiknya kita gunakan material semakin banyak sampah yang dihasilkan. Jadi kita mengurangi. Di sini lebih kebanyakan itu contoh produknya itu ada plastik. Kita lebih baik mengurangi plastik ya. Itu bisa kebanyakan plastik daur ulangnya itu cukup lama. Terus yang kedua menggunakan kembali. Memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Dari barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Nah, kita jadi milih-milih barang yang bisa digunakan kembali. Kembali itu contohnya kalau di sini ada kotak kemasan. Nah, kotak kemasan ini kita juga bisa gunakan kembali.
gunakan kembalinya kita bisa gunakan untuk mungkin kemasannya kalian bersihkan, langsung kalian hias bagian luarnya, bagian atasnya kalian lubangi, bisa untuk buat celengan itu juga bisa lebih bagus. Seperti itu. Terus mendaur ulang, barang-barang sudah tidak digunakan didaur ulang lagi. Tidak semuanya barang bisa didaur ulang. Contohnya didaur ulang ini ada karet ban. Karena kalau kita karet bannya ini kita daur ulang, kita buat lagi, perbaiki lagi, itu bisa didaur ulang menjadi kerajinan yang lainnya. Bisa jadi juga apa ya? Yang lain percaya ini juga kita bisa daur ulang. Kemarin tugas kalian sudah mengerjakan tugas itu ada sebuah informasi ya. Ya ini maaf mic-nya saya matikan dulu yang lain karena agak berbarengan ya. Jadi kemarin kalian sudah mengerjakan tugasnya tentang reduce, recycle, sama reuse. Kemarin yang mengumpulkan juga alhamdulillah cukup banyak. Bagi anak-anak yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan. Karena kalau kalian tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan yang tugas yang minggu kemarin atau tidak mengikuti, itu kalian tidak bisa mengerjakan tugas yang terakhir atau tugas yang pertemuan terakhir ini. Terus selanjutnya halaman 13, proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Penggolongan hasil limbah lunak itu dilihat dari berbagai kondisi wilayahnya. Kira-kira ada 4. 4 itu yang pertama daerah apa? Daerah pasir pantai laut. Ya, daerah pasir pantai laut. Terus yang kedua? Pegunungan. Yang ketiga? Pertanian. Yang keempat? Perkotaan. Ya, contohnya apa? Kalau di daerah pesisir atau di pantai laut, kita itu sering menemukan limbah lunak organik berupa kelapa atau daun kelapa. Karena di pesisir pantai itu kan banyak pohon kelapa ya, jarang pohon jagung. Terus yang kedua ada daerah pegunungan. Daerah pegunungan ini kita menemukan jagung atau kacang atau biji-bijian yang lain-lainnya. Terus yang daerah pertanian. Daerah pertanian ini kulit jagung. Kita sering menemui kulit jagung, batang daun singkong, pisang dan lain-lain. Terus yang terakhir perkotaan ya, itu lebih sering mungkin di daerah rumah kita. Itu banyak. Kita lebih masuk ke di perkotaan. Itu yang biasa itu ada berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk, kayu dan lain-lain. Jadi kelihatannya untuk bahan praktek kita besok itu lebih mudah prakteknya menggunakan barang-barang dari daerah perkotaan karena kita sering menemukannya itu, terutama ada kertas, ada kardus, ada kulit telur, kayu dan lain-lain. Tapi lebih banyak itu di kertas ya sama kardus. Kemarin kalian sudah praktek menggunakan miniatur rumah pakai kardus, pakai kertas, yaitu kita besok bisa praktek tapi dengan produk yang berbeda. Seperti itu. Nah, terus ini yang halaman 14, ini sambil saya mengulangi yang kemarin, proses pengolahan bahan limbah lunak. Saat besok kalian akan praktek, itu kalian harus perhatikan. Yang pertama itu dipilah dulu bahan lunaknya. Kalian pilah-pilah mana yang akan kalian gunakan, mana yang tidak. Terus yang kedua, bersihkan limbah lunak. Silakan dibersihkan dulu. Kalau mau praktek, jangan lupa setelah diambil, itu dibersihkan. Entah itu barangnya dibersihkannya itu kalian menemukan di tempat bersih atau kotor, silakan dibersihkan. Kecuali kalau bahan kertas ya. Kalau bahan kertas kalian menemukannya sudah barang yang sudah kertasnya udah basah ya jangan dipakai. Pakailah yang sudah kering atau masih kering masih bagus. Terus membersihkannya juga jangan diguyur pakai air. Nanti kalau kertas membersihkannya pakai air ya nanti jadi rusak ya. Cukup mungkin dibersihkan menggunakan kain atau menggunakan sulak atau kemoceng itu ya. Nah, terus yang ketiga pengeringan. Pengeringan ini jika kalian menemukan barang-barang terus kalian bersihkan pakai air silakan dikeringkan dulu. Terus yang keempat pewarnaan. Jika kalian dalam prakteknya besok mau diwarnai, kalau kalian setelah pewarnaan itu kalian keringkan dulu ya. Karena kalau nggak dikeringkan nanti juga akan menimbulkan efek yang jelek. Jadi setelah tadi dikeringkan, dibersihkan, terus dikeringkan, terus diwarnai, setelah itu dikeringkan lagi setelah pewarnaan.
Terus yang keenam, penghalusan bahan agar siap pakai. Jadi bahannya dihaluskan atau dirapikan biar saat praktek itu nyaman, tidak membuat mungkin tidak mencederai kita, terus bahannya juga tidak tajam dan lain-lainnya. Itu proses pengolahannya silakan diperhatikan. Jadi yang utama dibersihkan dulu. Terus biar barangnya itu bahan produknya itu bisa kita buat praktek untuk lebih baik lagi. Terus dalam syarat-syarat perancangannya halaman 15 itu ada 5 perancangan. Yang pertama itu kegunaan. Kegunaan itu kalian harus perhatikan dalam praktek itu kira-kira gunanya apa. Jadi harus kalian pertimbangkan gunanya. Apakah gunanya untuk kerajinan, untuk mainan, atau untuk hiasan. Kalian perhatikan kegunaannya. Terus kenyamanannya. Itu kalian nyaman nggak? Kira-kira di sini contohnya kalau ada cangkir, ada desain pegangannya. Kalau nggak ada pegangan kan namanya bukan cangkir ya, tapi gelas. Terus nomor 3 keluasan. Luas nggak itu bentuknya sama nilai gunanya, cocok atau enggak. Terus yang keempat ada keamanan atau safety. Jadi safety di sini keamanan, kalian harus lihat produk yang kalian buat itu aman. Jangan sampai produk yang kalian buat itu malah membuat kita menjadi nggak aman atau berbahaya bagi kita. Terus yang nomor 5 biasanya yang kita sering tonjolkan yaitu keindahan. Keindahan di sini kalian harus perhatikan itu produk yang kita buat itu indah atau tidak ya. Sebisa mungkin ya sekreatif kalian itu barangnya kalian buat agar menjadi indah. Seperti itu. Nah, itu tadi hanya materi, Pak Mukti mengulangi materi yang kemarin. Kemarin sudah ada informasi materi di aplikasi kita, terus juga ada video penjelasannya. Kemarin sudah melihat materi dan videonya semua ya? Sampun, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Jadi karena mungkin bagi teman-teman yang kemarin pertemuan terakhir belum mengikuti, belum melihat lah. Ini nanti rekaman ini akan Pak Mukti upload di YouTube. Nanti langsung akan masukkan Pak Mukti di pertemuan ke-7. Jadi nanti yang teman-teman yang nggak bisa bergabung pada pertemuan ini bisa melihat video Zoom kita kali ini seperti itu. Terus selanjutnya Pak Mukti akan tampilkan video. Video itu tentang video pengolahan bahan limbah lunak. Biar menjadi gambaran kalian tuh akan membuat praktek bahan limbah lunak itu apa aja. Nah, nanti silakan dilihat videonya. Saya share screen dulu ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan di Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Arif Lokal Tekno. Nah, di sini saya akan berbagi dengan kalian semua guys yang suka belajar tentang prakarya atau membuat sebuah hasil karya. Di sini saya akan menjelaskan tentang limbah lunak organik. Nah, bahan limbah lunak organik dapat menghasilkan produk kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi guys. Tahu nggak? Apalagi jika didesain dengan inovasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Wah, pasti lebih menarik tuh guys. Produk tersebut akan semakin banyak peminatnya, pasti dong. Dan produk kerajinan yang akan semakin bernilai jika diberi kemasan yang baik dan menarik. Di bawah ini adalah beberapa contoh kerajinan limbah lunak organik yang dapat menginspirasi pembuatan karya. Simak ya guys ya, jangan sampai berkedip sedikit pun. Tapi guys, kalian harus tahu dulu apa sih limbah organik itu? Nah, limbah organik itu adalah limbah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob ataupun anaerob. Limbah organik mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daunan kering, potong-potongan kayu, dan lain sebagainya. Ya, kalau menurut singkatnya sih limbah organik adalah limbah yang berasal dari alam guys.
Yang pertama ada limbah lunak organik dari kertas guys. Tahu nggak kertas itu apaan? Kertas adalah bahan yang tipis dan rata. Ya, yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Tahu nggak pulp apaan? Pulp adalah hasil pemisah serat dari bahan baku berserat. Ya, itu adalah pulp. Kertas adalah barang baru, ciptaan manusia berwujud lembaran-lembaran tipis yang dapat dirobek, digulung, dilipat, direkat, dan dicoret guys. Kertas mempunyai sifat yang berbeda dari bahan bakunya yaitu tumbuh-tumbuhan. Kertas dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sangat beragam. Tapi kertas juga bisa digunakan sebagai kerajinan guys. Ya, semakin kita kreatif dalam mengelola limbah lunak organik berbentuk kertas, kita dapat menjualnya dengan harga yang tinggi atau berkelas. Salah satu contohnya adalah berikut ini. GrabMart hanya memilih yang segar. Seger, seger, seger.
Ya, itulah tadi beberapa video tentang kerajinan tangan dari limbah lunak organik jenis kertas, guys. Ya, meskipun bahannya tidak didapatkan dari limbah kertas beneran, guys. Setidaknya video tadi dapat menginspirasi kita semua untuk bisa berkarya. Jangan pernah putus asa, teruslah berjuang menggapai kesuksesan dunia akhirat. Sampai jumpa lagi, guys. Ya, itu tadi suatu video ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira tadi videonya berisi apa aja? Ada berisi apa aja? Ayo. Tadi itu berisi bahan limbah apa? Pengolahan bahan limbah apa tadi? Organik atau Organik. Organik. organik ya? Jadi tadi benar sudah bahan limbah organik. Terus bahan limbah organiknya lebih ke bahannya apa namanya? Kertas. Kertas. Kertas, Pak. Kertas. Ya, kertas ya, benar tadi kertas. Jadi kenapa Pak Mukti tampilkan hanya salah satu jenis bahan limbah? Ya, maksudnya itu bahan limbah organik, terus juga Pak Mukti kerucutkan bahan kertas, bahan limbahnya itu berupa kertas, karena yang Pak Mukti lihat kalian itu di rumah, pasti yang mereka atau kalian punya itu pasti punya kertas ya. Ya, biar mencarinya nggak sulit-sulit, kalian bisa menggunakan bahan tersebut. Kalau kertasnya pakai kertas biasa kurang maksimal ya silakan menggunakan kertas yang lain, bisa didapatkan mungkin di toko alat tulis, kertas manila atau kertas yang karton atau yang lainnya. Terus sekarang kita membahas tugas. Silakan buka halaman 53. Buka halaman 53 semuanya. Halaman 53 ini ada tugas prakarya ya, tugas pembuatan karya, tugas individu. Ya, kita sekarang prakteknya individu, karena kalau prakteknya bersama-sama kan kita belum bisa. Kalau kita masuk normal, masuk seperti sekolah pada umumnya itu biasanya prakteknya itu kita bareng-bareng kelompok. Biasanya satu kelompok ada 4 anak. Karena kita di rumah masing-masing, kita menggunakan alat yang sederhana aja, bahannya sederhana, kayak tadi pakai bahan kertas. Terus selanjutnya kita yang membuat juga sendiri-sendiri. Ya. Ini tugas pembuatan karya, silakan dibuka halaman 53. Buatlah sebuah karya kerajinan dari bahan limbah lunak, organik dan anorganik. Bahan limbah lunak yang digunakan adalah bahan limbah yang terdapat di daerah tempat tinggalmu. Nah, di sini kan organik sama anorganik, kalian fokuskan di organik saja. Atau malah memilih yang anorganik tetapi yang ada di sekitar kita. Jadi pilih salah satu aja. Kayak yang chatnya dihentikan dulu ya, kita fokus dulu, nanti kalau ada yang tanya nanti tidak Pak Mukti jawab loh. Jadi silakan prakteknya fokus salah satu. Kalau mau milih yang organik ya cukup satu aja, kalau yang anorganik ya cukup satu aja. Pilih salah satu aja biar tidak terlalu banyak. Terus gunakan informasi.
Terus gunakan informasi hasil observasi atau wawancara. Nah, karena kita kan belum sempat untuk observasi atau wawancara, silakan informasinya itu dicari dari buku ya, dari buku atau dari yang internet atau dari YouTube atau yang lainnya. Silakan cari informasi seperti itu. Terus nomor 3, perhatikan tahapan pembuatan. Kalian harus perhatikan tahapannya. Kalau kalian mendapatkan contoh bahan limbah kertas, kalian juga perhatikan tahapannya, mau membuatnya bagaimana yang lain. Ayo matikan dulu semuanya ya, biar suara Pak Mung itu tidak bercampur-campur. Chandra, saya matikan dulu ya mic-nya ya, jangan dinyalakan terus. Terus selanjutnya, uji karyamu sesuai fungsinya. Jadi uji karya sesuai fungsi itu, kalian harus mengetahui fungsinya apa. Kalau fungsinya itu ternyata buat mainan, kalau kayak tadi kan ada mainan kata-kataan menggunakan tas ya, dibentuk-bentuk, dilipat, terus diuji fungsi langsung ditekan nanti langsung bisa melompat lah. Itu kalau kalian membuat kata dari kertas. Kalau kalian membuat yang lain, contohnya buat hiasan ya harus bisa ditempel, bisa buat hiasan yang beneran. Terus perbaiki karyamu berdasarkan penilaian kawan dan gurumu. Karena kita kan di rumah masing-masing, belum bisa menilai teman secara langsung atau dari Bapak Ibu guru yang lain, silakan nanti penilaian ini kalian tanyakan ke orang tua kalian, kira-kira ini kekurangannya apa, terus nanti kalian bisa perbaiki lagi. Terus buatlah kemasan sebagai karya untuk dipamerkan. Lah ini tidak usah dikemas, tidak apa-apa, karena kan kita untuk digunakan di rumah masing-masing ya. Karena kalau kalian mau jual, itu juga boleh sebenarnya, tapi harus kalian kemas dulu biar lebih cantik. Terus nomor 7, buat portofolio, membuat seluruh tugas penemuan. Ini Pak Mukti buat persingkat aja atau buat simple, kalian cukup membuatnya itu dalam satu kertas, ditulis tangan pakai pensil atau pakai pulpen. Kalian jelaskan kira-kira itu dari bahan apa, cara membuatnya bagaimana, terus cara kerjanya bagaimana, terus tujuannya apa, terus bahan-bahannya apa saja. Jelaskan detail-detailnya. Jadi kalau kalian membuat mainan ya, mainan menggunakan kertas ya, kalian sebutkan bahannya apa. Ini pakai gunting, pakai penggaris, pakai yang lainnya, silakan kalian sebutkan. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Silakan mau bertanya boleh. Nggak ada yang bertanya malah, mic-nya masih. Mana Mas Piana? Dikirimnya gimana? Ya, dikirimnya gimana? Selanjutnya mau membahas itu. Sekarang ini pertanyaan yang mau tanya tugas dulu. Kalau nggak ada yang tanya tentang tugasnya, baru Pak Mukti bahas cara pengirimannya. Jadi sudah cukup jelas ya? Ya, untuk tugasnya itu cukup jelas. Nah, ini Pak Mukti ada informasi penting. Karena di hari Kamis itu kita ada kegiatan Kamis berinfak, terus juga anak-anak diwajibkan membuat suatu kerajinan. Kerajinannya itu kan berupa tempat infak ya, atau tempat untuk celengan atau untuk menabung. Silakan kalian bisa membuat itu. Silakan bisa membuat celengan atau kotak infak secara pribadi di rumah masing-masing, bisa menggunakan bahan kertas. Bisa pakai kardus, langsung kalian selimuti pakai kertas berwarna, terus kalian warnai, kalian buat kotak atau buat tabung seperti itu. Jadi sebelum Pak Mukti mulai lagi, ini kita sepakati aja kira-kira kita mau membuat kotak infak semuanya atau ada yang lainnya. Membuat kotak infak yang lainnya aja, Pak. Yang lainnya aja. Sekarang gini aja. Bagi anak-anak yang belum membuat kotak infak untuk kegiatan Kamis berinfak, kalian harus membuat itu. Jadi kalian harus membuat kotak infak, langsung kalian gunakan secara pribadi di hari Kamis pagi. Terus bagi anak-anak yang sudah membuat, sudah mempunyai kotak infak kalian, kalian bisa mempraktekkan membuat produk yang lain. Seperti itu ya. Berarti yang sudah Kamis berinfaknya sudah berjalan dengan baik, silakan
bisa membuat yang lain. Tapi kalau kalian hari Kamis berinfak tuh belum mempunyai kotak infak, belum mempunyai kotak untuk memasukkan uang receh untuk infak setiap hari Kamis, silakan membuat bahan-bahan praktek kita ini dijadikan kotak infak untuk kegiatan Kamis berinfak. Seperti itu ya. Setuju? Halo. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Iya. Ini yang lain-lainnya kalau diem-diem seperti ini, banyak kemungkinan insya Allah ya harapannya semuanya harus setuju ya. Silakan buat untuk kegiatan Kamis berinfak. Kalau sudah ada, Mas sudah punya, iya, kamu kita. Maaf mau bertanya, kan saya kan sudah punya untuk kotak infak itu. Ya. Terus sudah membuat itu, membuat kerajinan lain. Nah, contoh kerajinan lainnya itu apa ya, Pak? Bebas. Seperti di video tadi juga bisa membuat kertas dilipat-lipat buat hiasan, mau di buku juga bisa. Saya berikan contoh ya. Jadi tugasnya membuat kerajinan, Pak. Iya, sebenarnya Chandra saya mau menjawab pertanyaan Pramudita dulu. Jadi disuruh main app. Kalau kalian sudah berjalan Kamis berinfaknya, berarti kalian bisa membuat yang lain. Contohnya kalau dari bahan limbah kertas itu, kalian bisa membuat mungkin mainan atau dari kertas origami dilipat-lipat menjadi suatu produk kerajinan itu juga bisa. Terus kalau dari kain perca, kalian bisa membuat kain percanya itu kalian bentuk, kalian potong-potong, kalian tempelkan di produk yang sudah kalian punya, atau kalian untuk mempercantik sebuah bahan juga bisa. Yang utama itu harus mempunyai unsur bahan-bahan kerajinan bahan limbah lunak. Bisa membuat apa aja, yang penting ada unsur kerajinan bahan limbah lunak organik atau anorganiknya. Bermacam-macam, sesuai kreativitas kita masing-masing. Seperti itu Pramudita. Berarti nggak membuat yang celengan langsung ke tugas yang organik, anorganik itu, Pak? Iya, itu bagi yang sudah mempunyai celengan ya. Kan kemarin informasi ya. Bagi yang belum mempunyai celengan atau kotak infak untuk Kamis berinfak, silakan praktek ini digunakan untuk itu, untuk membuat itu yang dikumpulkan di foto juga kotak infaknya itu. Nah, terus bagi yang sudah punya atau sudah membuat untuk kegiatan Kamis berinfak, silakan bisa membuat yang lain. Contohnya kayak membuat kain perca, buat boneka, mainan, atau dari kertas membuat origami dilipat-lipat menjadi suatu produk, bisa membuat plastik kemasan, bisa dibuat seperti mungkin tas kecil atau yang lain-lainnya. Seperti itu. Baik, Jelas Pak, ya? terima kasih ya. Sekarang masuk untuk di pengumpulan. Tadi ada yang tanya, cara ngumpulinya bagaimana Pak? Cara mengumpulinya nanti seperti biasa, kalian membuka Emu Hadista ya, yang biasa kita buka di belajar.smmu2depok.sch.id. Jadi nanti ada pertemuan ke-7. Silakan nanti buka pertemuan ke-7, buka pendahuluannya dulu dibaca, karena kalau kalian nggak membuka itu, kalian nggak bisa membuka halaman selanjutnya. Setelah membuka itu, kalian membuka video, insya Allah videonya itu akan Pak Munti tampilkan video kita sekarang ini. Video ini kan tentang persiapan praktek ya, nanti akan Pak Muti upload, terus saya masukkan di situ. Terus yang ketiga ada tugasnya itu nanti akan Pak Muti berikan tugasnya ini halaman 53, tugas pembuatan karya, tugas individu. Terus di dalam itu nanti ada Google Form, jadi nanti kalian tinggal klik, nanti kalian milih kelas, milih nama, langsung upload foto. Lah kalian tuh mengupload fotonya di situ. Jadi tugas yang kalian buat itu praktekkan, kalian buatkan. Terus saat udah jadi produknya kalian pegang. Contohnya kalau yang kalian buat itu ini ya, contohnya ini produknya. Kalian pegang seperti ini, langsung kalian foto selfie ya boleh, atau difoto dengan orang tua atau keluarga boleh. Itu bukti kalau kalian yang membuat kalian sendiri. Terus setelah itu kalian juga kirimkan foto penjelasan. Foto penjelasan itu bisa berupa isinya di sini penjelasan
namanya apa, bahannya apa, cara membuatnya bagaimana, dan lain-lain, detail-detailnya. Kalian foto juga, kalian upload. Jadi nguploadnya di Google Form, sama seperti semester kemarin. Tetapi Google Form-nya ini ada di dalam aplikasi e-Muhadista, di aplikasi model Muhadista kita. Untuk bisa membuka situ, untuk bisa mengupload tugas, kalian harus mengikuti semua pelajaran dari awal. Kalau bagi anak-anak yang sudah mengikuti rajin tiap minggu, pasti nggak ada masalah ya. Langsung masuk, langsung lihat pertemuan ke-7, buka pendahuluan, buka video, masukkan upload tugasnya. Tapi bagi yang minggu kemarin belum mengikuti, ya harus membuka minggu kemarin dulu. Kalau minggu kemarinnya lagi belum mengikuti, ya harus membuka yang minggu kemarinnya dulu. Harus kita menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya. Karena kalau tugas-tugas yang sebelumnya belum dikerjakan, kalian nggak akan bisa mengumpulkan tugas praktek ini. Kenapa Pak Mukti buat seperti itu? Karena biar nggak ada namanya tugasnya itu tertumpuk, biar tugasnya itu semua mengumpulkan. Nah, terus ini kelihatannya ada yang tanya via chat ini. Mau tanya Pak, kalau bikin masker dari kain perca boleh nggak? Boleh, silakan buat bikin masker dari kain perca boleh. Tapi ini dengan syarat kalau sudah mempunyai kotak berinfak di hari Kamis ya. Bagi yang belum punya kotak infak di hari Kamis silakan buat itu. Tapi kalau yang Pak saya udah punya kok di rumah, sudah berjalan sudah beberapa minggu ini, ya sudah kalian tidak usah membuat itu, buat yang lain seperti itu. Pak boleh diulang yang penjelasan nama, bahan, cara penjelasan ya. Nanti kalian buat simpel saja. Namanya apa, terus bahan-bahannya apa, terus nanti cara membuatnya bagaimana. Terus nanti selanjutnya manfaat kalian membuat itu untuk apa? Apakah untuk hiasan atau untuk kotak berinfak atau untuk apa? Terus nanti yang terakhir kalian file yang lain berupa foto ya, fotonya foto produk. Fotonya itu minimal ada 2 yang dikumpul. Pertama foto produk dengan diri kalian, selfie seperti ini dipegang. Terus yang kedua ada foto penjelasan dalam kertas. Kalau mengumpulkan lebih dari 2 foto boleh. Pak, saya mau mengumpulkan foto yang banyak. Fotonya ada foto produk sendiri, foto saya sama produk sendiri, foto penjelasannya ada beberapa halaman boleh. Pak Mukti, kelihatannya di aplikasi Google Form itu fotonya ya sekitar 5 ya, maksimal 5 lah. Maksimal 5 foto udah cukup, tidak usah terlalu banyak-banyak karena yang mengumpulkan banyak teman kita yang lain. Seperti itu. Cuma foto aja Pak, kalau sudah selesai di foto iya. Cuma foto aja, tapi fotonya harus kelihatan kalian ya. Contohnya ya dipegang terus difoto. Jadi itu membuktikan yang membuat kalian. Kalau bisa ya foto saat membuat. Foto saat membuat lebih bagus. Terus yang kedua foto sama produk kalian sendiri. Terus yang ketiga ada foto penjelasan. Nah, 3 foto juga boleh. Sampai 5 foto juga boleh. Minimal 2 foto. Udah jelas? Ada pertanyaan lagi? Ada 53 anak ini. Tadi Jadi, kerajinannya dari bahan apa, Pak? bebas. Yang utama kalian harus dari bahan kerajinan limbah organik atau anorganik. Dari bahan limbah lunak. Yang pertama itu harus kalian pastikan bahannya itu bahan limbah lunak. Bisa dibuka halaman 8 sampai halaman 11. Kalian lihat di situ kan bahannya banyak sekali ya. Bahan limbah lunak itu ada banyak. Terus bahan limbah lunak itu ada organik dan anorganik. Terus bahan limbah organik itu ada banyak. Limbah anorganik juga ada banyak. Pilih salah satu aja. Dan itu kalau kalian belum mempunyai untuk kotak infak Kamis berinfak, silakan buat itu. Kalau kalian sudah mempunyai, silakan bisa buat yang lain. Bahannya menggunakan bahan itu. Ada banyak sekali. Pak Mukti kasih tips yang paling mudah itu kalian menggunakannya itu dari bahan kertas karena itu sangat gampang dicari. Kalau kulit jagung, kulit bawang itu kan sulit ya. Terus kalau yang anorganik ya silakan pakai kain perca atau limbah kotak kemasan itu juga pasti mudah dicari. Pak, kalau ikut bahannya di foto Pak. Bentar saya baca di chat dulu.
boleh nggak kalau ikut bahannya difoto ya? Bahannya difoto juga boleh. Karena nanti difoto. Maksimal 5 foto ya, minimal 2 foto, maksimal 5 foto. Nah, nanti ngumpulnya lewat Google Form. Google Form-nya ada di aplikasi Emuhadista di prakarya pertemuan ke-7. Nanti ada menu tugas. Nah, di situ kalian bisa mengumpulkan tugasnya di situ. Kalau dulu kan langsung Pak Mukti berikan link mengumpulkan ya, link Google Form. Nah, sekarang link Google Form-nya bisa dibuka saat kalian membuka aplikasi. Pak, suaranya mati, Pak. Oh iya, maaf, kepencet. Jadi, saya ulangi lagi. Kalian pengumpulannya itu minimal 2 foto, maksimal 5 foto. Terus, kalian saat pengumpulannya itu nanti ada di aplikasi kita. Di aplikasinya itu aplikasi Emuhadista. Pastikan kalian sudah mengikuti pertemuan pertama sampai ke-6. Di pertemuan ke-7 kalian bisa mengumpulkan. Paling lambat kapan? Paling lambat itu minggu depan ya. Minggu depan tanggal 24. Karena apa? Karena minggu depannya lagi tanggal 3 kita sudah persiapan mau ujian PTS. Tanggal 3 itu 2 minggu lagi kita sudah mau membahas kisi-kisi ujian. Setelah itu, minggu depannya lagi kita sudah ujian tengah semester, karena ujian tengah semesternya itu tanggal 8. Nah, jadi kita masih ada 2 pertemuan lagi. Minggu depan kita, Pak Mukti cek siapa yang sudah mengumpulkan, kita review tugas-tugasnya, terus nanti minggu depannya lagi, kita Zoom lagi, insya Allah 2 minggu lagi kita Zoom, membahas kisi-kisi ujian yang akan kita kerjakan. Terus minggu depan lagi udah ujian. Jadi kita tanggal 8 Maret bisa ujian. Ada yang tanya? Sebelum kita akhiri? Sudah cukup jelas ya? Ya, nanti kalau ada yang kebingungan, nanti biasanya Pak Mukti arahkan membuka video ini lagi. Karena ini videonya akan nanti Pak Mukti upload. Terus yang terakhir, sebagai penutup, jangan lupa kalian ini di rumah selama 1 minggu mempraktekkan ya. Mengumpulkannya paling lambat tuh minggu depan ya. Minggu depan itu tanggal 24. Ya. Pastikan kalian sudah selesai sampai pertemuan ke-6 biar bisa membuka pertemuan ke-7 seperti itu. Jelas ya? Ini mau foto bareng nggak ini? Wajahnya dilihatin semua kalau foto bareng. Saya screenshotkan, saya uploadkan di grup kita. Yuk. Ayo. Halaman pertama ini Chelsea, Banyu, Jainal, Arka, Naka, Cida. Titik ini siapa? Cuma titik. Pramudita, Chandra, Adit, Taufik, Ridwan, Fabian. Silakan kameranya dinyalakan. Yang sudah dinyalakan tetap dinyalakan ya. Silakan kameranya dinyalakan semuanya. Sudah dinyalakan semuanya belum? Angeluna, silakan dinyalakan. Ya, wajahnya sambil senyum, jangan merengek. Kita kan bahagia ya. Wajahnya senyum. Ya, ini. Banyu, Jainal, Arka, Naka, Cida, Chelsea, kalau nggak on, kita tinggal ya. Silakan dinyalakan semuanya tanpa terkecuali ya. Hitungan ketiga saya screenshot untuk halaman pertama ini. 1, 2, 3. Yang halaman pertama sudah saya masukkan di grup kita. Yang halaman kedua, silakan. Halaman kedua ini ada yang masih mati masih banyak. Mbak Aurelia, Taufik, Deota, Danis, William, Dimas. Diajeng, Nabil, Ahmad Ilma,
Zaidan, ayo silakan kameranya dinyalakan semuanya ya. Kameranya nyala semua, kameranya nyala semua. Oke, karena udah jam 11 ini kalian mau pelajaran yang lain, saya screenshot seadanya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terus halaman yang terakhir. Halaman terakhir. Oh, udah cuma 2 halaman. Saya screenshot untuk ininya ya, partisipan. Udah cukup? Yuk. Ya. Ada 49 anak yang bergabung. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Mukti akhiri dulu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar, silakan untuk masuk pelajaran bahasa Arab. Sekarang aku